Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ita Purnamasari dan Wafik Al-Ahya. Kami dari Prodi Studi Agama kelas A, Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri. Materi yang kita sampaikan hari ini adalah Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Asyari MAG. Sejarah Pancasila pada masa sebelum kemerdekaan. Yang pertama, masa kerajaan. Saya jelaskan bahwa munculnya kerajaan-kerajaan pada abad ke-7 di Indonesia telah memberikan banyak adil terhadap nilai-nilai Pancasila, seperti nilai sosial politik dalam bentuk kerajaan dan nilai ketuhanan dalam bentuk kenduri. Namun, pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit, hidup dan berkembang dua agama, yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Pada masa itu pula, hidup MPU Prapanca dan hidup MPU Tantular, yang pada kitab karangan mereka ditemukan istilah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Keberadaan Candi Borobudur sebagai wujud keberadaan masyarakat Buddha, serta Candi Prambanan milik masyarakat Hindu. Nilai-nilai Pancasila yang terdapat pada saat itu ialah nilai religius, nilai toleransi beragama, kekeluargaan, dan musyawarah. Yang kedua ada masa penjajahan. Saya jelaskan, pada masa penjajahan tercatat bahwa Belanda berusaha dengan keras untuk memperkuat dan mengintensifikan kekuasaannya di seluruh Indonesia, dan pada saat itu berdatangan bangsa-bangsa asing seperti Portugis dan Spanyol untuk mencari rempah-rempah. Untuk menghindarkan persaingan, Belanda mendirikan suatu perserikatan dagang yang diberi nama VOC. Yang ketiga ada masa kebangkitan nasional. Saat itu perjuangan nasional Indonesia mempunyai tujuan yang jelas, yaitu Indonesia merdeka. Perjuangan diteruskan dengan adanya gerakan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menyatakan satu bahasa, satu bangsa, serta satu tanah air, yaitu Indonesia Raya. Yang keempat, masa penjajahan Jepang. Pada tanggal 29 April 1945, dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, atau bisa juga disebut dengan Dokuristu Junbicho Sakai, yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan anggota 62 orang. Tugas BPUPKI adalah sebagai Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada sidang BPUPKI pertama. Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat beberapa ulasan yang dikemukakan dalam BPUPKI. Di sini yang pertama ada Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam pidatonya tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan atau permusyawaratan, perwakilan, kebijaksanaan. Yang kelima, kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial. Pada akhir pidatonya, Muhammad Yamin menyerahkan rancangan usulan sementara berisi rumusan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Yang kedua ada Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Dalam pidatonya, Profesor Dr. Supomo mengemukakan teori-teori negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teori negara perseorangan atau individualis. Yang kedua, paham negara kelas atau kelas teori. Yang ketiga, paham negara integralistik. Dan yang ketiga ada Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam hal ini, Insinyur Soekarno menyampaikan dasar negara yang terdiri atas 5 prinsip, yang rumusannya
yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Pada akhir sidang pertama, Ketua Sidang BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil yang terdiri dari 8 orang atau disebut dengan Panitia 8 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno yang mempunyai tugas antara lain mengumpulkan dan menggolongkan usul yang diajukan peserta sidang. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 8 mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI untuk mencari titik temu antara golongan paham kebangsaan dan golongan Islam. Rapat tersebut membentuk pula suatu panitia kecil yang terdiri dari 9 orang atau panitia 9. Panitia 9 itu mencapai hasil, yaitu capaiannya persetujuan antara pihak Islam dan kebangsaan. Persetujuan itu termasuk dalam suatu naskah rancangan pembukaan hukum dasar atau rancangan preambul hukum dasar yang berbunyi, maka disunsunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Hukum Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsensus antara golongan kebangsaan dan golongan Islam pada tanggal 22 Juni 1945 itu dikenal sebagai Piagam Jakarta. Dalam rancangan preambul hukum dasar terdapat rancangan dasar negara, yaitu yang pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada sidang BPUPKI kedua. Pada tanggal 11 Juli 1945, Ketua BPUPKI membentuk 3 panitia. Yang pertama panitia perancangan Undang-Undang Dasar, yang kedua panitia pembelaan tanah air, yang ketiga panitia soal keuangan dan perekonomian. Hasil panitia perancangan Undang-Undang Dasar yang disampaikan kepada sidang BPUPKI terdiri atas 3 naskah, yaitu yang pertama rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka yang berupa dakwah di muka dunia atas penjajahan Belanda. Yang kedua, rancangan pembukaan yang di dalamnya terkandung dasar negara Pancasila. Yang ketiga, rancangan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Namun PPKI menetapkan menetapkan Undang-Undang Dasar dengan perubahan-perubahan dasar yang dirumuskan menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pancasila yang sah dan autentik. B. Mengangkat Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. C. Tugas-tugas Presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional. Selanjutnya ada sejarah Pancasila pada masa Orde Lama. Proklamasi kemerdekaan secara ilmiah mengandung pengertian sebagai berikut. A. Dari sudut ilmu hukum atau yuridis, proklamasi merupakan saat tidak berlakunya tertib hukum kolonial dan saat berlakunya hukum nasional. Yang B. Secara politis ideologis, proklamasi mengandung arti bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan bangsa asing dan memiliki kedaulatan untuk menentukan nasib sendiri. Namun perlu saya sampaikan bahwa selain itu, Belanda secara licik mempropagandakan
kepada dunia luar bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hadiah dari Jepang. Untuk melawan propaganda tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan 3 buah maklumat sebagai berikut. Yang pertama, Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari presiden sebelumnya atau seharusnya selama 6 bulan. Kemudian maklumat tersebut memberikan kekuasaan MPR dan DPR yang semula dipegang oleh presiden kepada KNIP. Yang kedua, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akibat dari anggapan bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multipartai. Maklumat ini juga sebagai upaya agar dunia luar menilai bahwa negara Indonesia sebagai negara demokratis. Yang ketiga, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945. Intinya, maklumat ini mengubah sistem kabinet presidensial menjadi sistem kabinet parlementer berdasarkan asas demokrasi liberal. Selanjutnya ada sejarah Pancasila pada masa Orde Baru. Orde Baru yaitu suatu tantangan masyarakat dan pemerintah yang menuntut dilaksanakannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Aksi tersebut menuntut dengan 3 tuntutan yang dikenal dengan Tritura. Adapun isi Tritura sebagai berikut. 1. Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya. 2. Pembersihan kabinet dan unsur G30 SPKI. 3. Penurunan harga. Karena Orde Lama tidak mampu menguasai pimpinan negara, maka Panglima tertinggi memberikan kekuasaan penuh pada Panglima Angkatan Darat Jenderal Soeharto dalam bentuk suatu surat yang dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Tugas pemegang Super Semar yaitu untuk memulihkan keamanan dengan mengacu keamanan yang dilakukan oleh PKI. Selanjutnya, Pancasila pada masa reformasi. Pran Nagli Suseno dalam tulisannya mengungkapkan bahwa akar dari permasalahan kesejahteraan rakyat, kekerasan atas nama agama, dan sikap kurang demokratis adalah perilaku korupsi yang semakin hari semakin menggerojoti bangsa ini. Korupsi itu merusak kejujuran bangsa sehingga demokrasi dan kesediaannya mengakui perbedaan tidak bisa tercapai. Keberadaan dan kedudukan Pancasila di zaman ini seakan disepelekan dan tak punya arti lagi. Kesucian dan kesaktian Pancasila pun semakin tercemar. Tuntutan era reformasi pada akhirnya tidak terwujud. Oleh karena itu, kembali pada Pancasila sangat penting. Kembali pada Pancasila berarti kembali memurnikan jiwa bernegara sehingga negara dapat membawa rakyat dan kesejahteraan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sekian dari kelompok kami, semoga apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.